Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i, mahasiswa program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai artikel yang telah saya kerjakan dengan judul Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Pasca Bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, pada pendahuluan artikel saya, dalam artikel saya pendahuluan ini membahas tentang beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian bencana, yang kedua letak geografis Kabupaten Sidoarjo, yang ketiga lumpur lapindo sendiri, yang keempat dampak yang ditimbulkan dari bencana lumpur lapindo ini. Pada poin yang pertama, yakni pengertian bencana, dalam artikel saya menuliskan yakni bencana dibagi menjadi beberapa bencana. Yang pertama adalah bencana alam, yakni bencana alam merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang berhubungan dengan alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan yang kedua, bencana non-alam, yakni sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Seperti contohnya, yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan yang terakhir, yakni bencana sosial, yakni merupakan suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Selanjutnya, poin yang kedua, yakni letak geografis Kabupaten Sidoarjo. Di artikel saya menuliskan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tepatnya Kabupaten Sidoarjo terletak di tepi selat Madura. Beberapa masyarakat Kabupaten Sidoarjo memberikan julukan kota Sidoarjo ini sebagai kota delta. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sidoarjo terletak di antara dua sungai besar yang merupakan pecahan dari Kali Brantas, yakni Sungai Mas dan Sungai Porong. Kabupaten Sidoarjo sendiri terdiri dari 18 kecamatan, yakni Kecamatan Balungmendo, Kecamatan Candi, Kecamatan Buturan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Kerembung, Kecamatan Krian, Porong, Prambon, Sedati, Kecamatan Sidoarjo, Sukodono, Taman, Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, dan Kecamatan Waru. Kemudian poin yang ketiga, yakni lumpur lapindo. Lumpur lapindo merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh faktor manusia yang merupakan buntut kelainan dari PT Lapindo Brantas. Bencana lumpur lapindo merupakan sebuah bencana yang berupa semburan lumpur panas yang keluar dari titik pengeboran yang terjadi pada tahun 2006. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari lumpur lapindo, yakni lumpur lapindo menyebabkan kerugian pada masyarakat, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Adanya kerugian tersebut tentunya membuat masyarakat yang terdampak harus melakukan sebuah strategi guna bertahan hidup dan memulihkan keadaan yang lebih baik lagi. Berdasarkan penjelasan di atas, saya merumuskan sebuah masalah, yakni bagaimana strategi adaptasi sosial dan ekonomi masyarakat pasca bencana lumpur lapindo yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk strategi adaptasi sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pasca bencana lumpur lapindo.
Selanjutnya artikel ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Person. Dalam teori struktural fungsional Talcott Person terdapat beberapa poin, yakni 4 poin. Yang pertama adalah adaptasi, pencapaian tujuan atau goals. Yang ketiga integrasi, yang terakhir adalah latensi atau pemeliharaan pola. Selanjutnya metode penelitian. Sifat penelitian ini sendiri bersifat kualitatif deskriptif. Kemudian subjek penelitian ini menggunakan teknik teknik purposif dengan kriteria yakni pengelola objek wisata Lumpur Lapindo. Kemudian lokasi penelitian ini sendiri di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yaitu pada wisata wisata Lumpur Lapindo. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Pertama saya menggunakan kondensasi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian poin selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan saya sesuaikan dengan teori Talcott Person, yaitu ada 4 poin. Yang pertama adalah adaptasi. Pada hasil dan pembahasan yang saya temukan yakni adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Porong dengan cara menjadikan bencana Lumpur Lapindo menjadi objek wisata guna memulihkan perekonomian mereka dan demi keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, pencapaian tujuan atau goals. Tujuan masyarakat Kecamatan Porong yakni agar mampu melaksanakan tujuan yang ingin dicapai pasca bencana Lumpur Lapindo yang melanda masyarakat. Kemudian selanjutnya pada poin integrasi, strategi adaptasi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana Lumpur Lapindo. Maka untuk menciptakan integrasi pada masyarakat ini, masyarakat yang terkena dampak bencana Lumpur Lapindo menyusun dan melaksanakan strategi adaptasi untuk mengembalikan perekonomian agar masyarakat bisa bertahan hidup. Kemudian pada poin latensi atau pemeliharaan pola, yakni karena banyaknya kerugian yang dialami oleh masyarakat terutama dari aspek sosial dan ekonomi yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, masyarakat perlu bangkit kembali untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dan lingkungannya dalam kondisi pasca bencana Lumpur Lapindo. Jadi, dari hasil dan pembahasan yang telah saya kumpulkan, terdapat saya telah membuat kesimpulan, yakni bencana Lumpur Lapindo yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat khususnya pada aspek sosial dan ekonomi. Akibat dari adanya bencana Lumpur Lapindo tersebut, masyarakat Kecamatan Porong melakukan sebuah strategi yang bertujuan untuk membantu perekonomian guna mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Strategi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Porong adalah dengan memanfaatkan bencana Lumpur Lapindo sebagai sebuah objek wisata, sehingga hasil yang didapatkan dari adanya objek wisata tersebut dapat membantu masyarakat yang telah kehilangan lapangan pekerjaan karena adanya bencana Lumpur Lapindo tersebut. Itu tadi pemaparan materi pemaparan materi artikel saya yang telah saya kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.